Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam ibadah sabda dan doa Jemaat Karambe, edisi Rabu 20 Februari 2024. Shalom. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita di dalam mengikuti ibadah pada malam hari ini sebelum kita beristirahat. Karena itu mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu pujian sebagai berikut. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku mengharu
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka kitab Injil Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, atas napas kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami sekalian. Pada malam hari ini, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kasih, penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan bimbingan Tuhan yang kami boleh alami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas aktivitas pekerjaan yang Tuhan perkenankan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sebahagian dari tugas pelayanan itu kami boleh lakukan, kami boleh kerjakan, oleh karena Tuhan selalu ada bagi kami, terus menolong, menopang, membimbing kami, sehingga pekerjaan hari ini Tuhan, sebahagian kami boleh selesaikan, dan sebahagian pula itu Tuhan akan terus menjadi tanggung jawab kami, untuk kami kerjakan, sehubungan dengan pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan embangkan dan percayakan kepada masing-masing kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu bersama-sama di Jemaat Karambe dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami secara khusus Tuhan, kami di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu malam hari ini. Berkati kami semua, arahkan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini Tuhan benar-benar kami boleh pahami dengan baik, dan mampukan kami untuk selalu menghidupi firman ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita senantiasa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu mau menghidupi, melakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, diberi satu tema perenungan, hanya Dia saja. Yang dalam bahasa Toraya nakua belanna ia manna, hanya Dia saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sering kali kita mengucapkan atau mendengarkan sebuah ungkapan, hanya Dia saja. Ungkapan itu menunjukkan suatu sikap memilih hanya pada satu pihak. Tidak ada pihak lain yang dapat menggantikannya. Terkadang juga kita mendengarkan pada ungkapan di kalangan anak muda atau muda-mudi. Biasanya dia mengatakan, hanya kamu saja di hati, tidak ada yang lain. Namun, baru menemui godaan kecil saja, si pemuda itu mengalami perubahan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, dalam kondisi lapar, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis melihat peluang untuk mencobai Yesus. Iblis tahu benar bagaimana komitmen Yesus Kristus yang menjadikan Tuhan sebagai Allah satu-satunya. Dengan pengetahuan itu, iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Yesus. Pencobaan itu dilakukan 3 kali dengan godaan yang berbeda. Mari kita melihat godaan yang pertama. Menyangkut makanan. Karena Yesus sedang lapar. Hal itu tersebut menggambarkan masalah ekonomi dan kebutuhan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut pujian. Jika Yesus mau menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan tidak terluka. Kemudian yang ketiga, menyangkut kemuliaan, jabatan dan kemegahan dunia. Hal itu dilakukan iblis untuk supaya Yesus mau melakukan perintahnya dan menyembah iblis. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus merespon dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita melihat pada ayatnya yang ke-10. Saya ulangi. Yesus merespon dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita seringkali mengingkari komitmen kepada Yesus Kristus karena berbagai pencobaan dan godaan. Karena itu kita tidak menjadi
setia kepada Tuhan kita. Kita diberikan teladan oleh Yesus Kristus untuk tetap setia kepada Allah, sekalipun menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap setia seperti dengan Yesus yang berkomitmen dan setia kepada Allah. Apapun yang ditawarkan kepadanya, apapun godaan-godaan yang datang kepada kita, mari kita tetap setia bahwa hanya Allah saja yang kita patut sembah dan kita muliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti inti pengakuan Gereja Toraja yang mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mensyukuri firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita menyanyikan pujian sebagai berikut. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
Mari kita satu di dalam doa syukur, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Malam yang Tuhan perkenankan bagi kami sekalian. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui nyanyian kami pada malam hari ini, menjadi pujian rasa syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami khususnya sepanjang hari ini yang kami boleh lalui. Dan malam hari ini juga Tuhan kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Mengajarkan kepada kami bagaimana kami setia dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami memperoleh kekuatan dan keselamatan satu-satunya. Karena itu Tuhan mampukan kami. Apapun godaan, apapun pencobaan yang menghampiri kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami akan bersama-sama melalui pencobaan itu dengan baik bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Biarlah kehidupan ini Tuhan bermakna dan juga memberikan kehidupan yang berguna bagi kehidupan sesama kami, terlebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian, sehingga kami boleh mengangkat tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini dalam berbagai bentuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit ya Bapa. Saudara kekasih kami Mama Yopi, anak kekasih kami Cio, anak dari Bapak Akar Nimpa dalam perawatan di rumah sakit. Dan mungkin masih ada yang lain Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan dan kami ketahui. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sakit di rumah Tuhan, mari Engkau berkati melalui perawatan yang diterima dari keluarga dan dari tim medis. Biarlah Tuhan melalui resep, pengobatan yang diterima melalui makanan dan obat-obatan Engkau berkati, agar saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan yang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, mereka boleh dikuatkan dan disembuhkan pada hari-hari yang Tuhan tentukan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kekasih kami yang sementara berobat jalan. Berikan kekuatan, kesabaran untuk senantiasa boleh berjumpa dan bertemu dengan dokter, agar mereka boleh menerima perawatan dengan baik dan mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit. Ya Bapa, berdoa juga bagi kekasih-kekasih kami, keluarga yang sementara berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk keluarga Papa Dian, di mana saudara nenek Dian di Jakarta telah meninggal. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga Papa Dian Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan segenap rumpun keluarga yang berduka dan kami semua Tuhan. Kiranya melalui topangan dukungan doa kami semua di jemaat ini Tuhan akan menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga Bapak Dian. Ya Bapa di surga, berdoa juga untuk kegiatan kami dalam minggu ini, kegiatan kumpulan rumah tangga dan OIG. Kiranya Tuhan senantiasa mempersiapkan semua pelayan-pelayan dan liturgis. Biarlah Tuhan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sepanjang minggu ini boleh berjalan dengan baik oleh karena Tuhan telah menuntun dan mengasihi kami.
Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, para pengerja gereja, majelis gereja Tuhan di Jemaat Karambe. Engkau berkati kami semua dalam masing-masing tugas dan pekerjaan kami. Secara khusus Tuhan di dalam menata pelayanan kami di Jemaat Karambe ini. Biarlah semuanya ini Tuhan kami boleh tata dengan baik agar pelayanan kami di jemaat di sini boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, seluruh anggota jemaat Tuhan di Jemaat Karambe Engkau berkati. Anak-anak di dalam masa pendidikan, anak-anak muda Tuhan di dalam pekerjaan dan juga di dalam mencari pekerjaan. Bahkan keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dari kami. Engkau berkati Tuhan. Kiranya senantiasa kasih-Mu selalu ada bagi kami. Dan biarlah kami tetap dipersatukan di dalam doa dan harapan kami bersama. Ya Bapa di surga, berkati kami pada malam hari ini karena kami mau beristirahat. Lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru dan dengan kehidupan yang baru. Ya Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Inilah harapan kami, permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.